Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Japara, yang saya hormati Ketua Komite SMKN 1 Japara beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidangnya masing-masing, yang saya hormati Ibu Bapak Kaprog SMKN 1 Japara, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMKN 1 Japara, yang saya hormati Bapak Kasubag TU SMKN 1 Japara, yang saya hormati staf TU seluruhnya SMKN 1 Japara. Selamat datang kepada siswa-siswi SMKN 1 Japara tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih beraktivitas di dalam kegiatan kewajiban kita untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing, di mana alhamdulillah ya, hari ini kita juga bisa melaksanakan kegiatan MPLS ya di masa yang saat ini sedang terjadi di negeri kita di zaman COVID-19. Namun mudah-mudahan dengan kondisi dan situasi negara kita sedang diberikan musibah, tetapi kita tetap bisa melaksanakan perintah pemerintahan, di mana kegiatan aktivitas kita harus mengacu sesuai dengan protokol kesehatan. Adik-adikku sekalian, semoga dalam acara MPLS ini adik-adik semuanya calon siswa SMKN 1 Japara ini bisa melaksanakan masa MPLS sampai tuntas, sampai selesai, sehingga apa yang nanti akan dilaksanakan di SMKN 1 Japara atau di sekolah nanti, adik-adik akan paham, akan tahu apa yang ada di lingkungan pendidikan tingkat lanjutan, yaitu sekolah menengah kejuruan sesuai yang adik-adik pilih ya. Di SMK 1 Japara memiliki beberapa jurusan atau program keahlian, yang mana program keahlian ini ada perubahan status ya, perubahan pendidikan dari pendidikan lama ke pendidikan baru, di mana pendidikan lama itu kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Untuk SMKN 1 Japara ini pada tahun ini ada perubahan karena ditunjuk menjadi sekolah pusat unggulan ya untuk lingkup SMK ini. Nah, jadi pada tahun ini adalah tahun awal ya dari sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud ya. Alhamdulillah kepercayaan pemerintah terhadap SMK 1 Japara sampai saat ini luar biasa ya, sehingga SMK 1 Japara sampai saat ini sudah ditunjuk menjadi SMK PK, yaitu sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Saya di sini ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Jailani SPD. Kebetulan pada kesempatan hari ini ya diberikan tugas untuk menyampaikan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jabatan saya di lingkup struktur SMK 1 Japara adalah sebagai Wakahubinmas atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat. Maka pada kesempatan hari ini kami diberikan tugas atau dijadwal
MPLS ini adalah akan memperkenalkan struktur yang ada di SMKN 1 Japara, di mana struktur ini adalah struktur SMKPK yang nanti sistem pembelajarannya akan berbeda, ya. Kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 dan 12 itu menggunakan kurikulum K13. Tetapi untuk adik-adik sekalian, siswa-siswi angkatan tahun 2021-2022 nanti akan berbeda sistem pembelajarannya yang akan dilaksanakan di SMKN 1 Japara ini. Jadi ini suatu kegembiraan bagi kita semua, pola pembelajaran, karena yang akan dilaksanakan adalah pola pembelajaran industri, ya, yang akan dilaksanakan per tingkatan kelas, dari mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, di dalam SMKPK kelas 10 itu adalah dikatakan fase E, ya, di masa perkembangan peserta didik. Untuk nanti di kelas 2-nya itu adalah fase F, ya, kelas dan kelas 12. Nah, untuk kesempatan ini kami menyampaikan di struktur ini adalah struktur baru. Kami akan memperkenalkan dari struktur SMKN 1 Japara. Untuk kepala sekolah itu atas nama Pak Didin Wahyudin SP, ya. Ini untuk sementara adalah beliau menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah SMKN 1 Japara. Beliau juga secara dinas utamanya adalah menjadi Kepala Sekolah SMK 2 Kuningan. Alhamdulillah, dalam kepemimpinan beliau SMK 1 Japara banyak perubahan, sehingga mendapatkan kepercayaan juga dari pemerintah menjadi sekolah pusat keunggulan. Untuk pembantu-pembantu atau wakil kepala sekolahnya dibantu yang pertama yaitu oleh Bapak Nono Romansyah, sarjana SOS, ya, MPD. Beliau dipercaya oleh kepala sekolah sebagai Waka SDM. Untuk yang kedua ada Waka Kesiswaan. Nama dari Waka Kesiswaan tersebut Pak Dani Faturrahman, ya, Pak Dani Faturrahman. Ada Waka Sapras, ya, jadi pembantu dari kepala sekolah itu ada Waka Sapras, yaitu Bapak Asep Saipudin MPDI. Ada Waka Bidang Kurikulum, ya, ada Waka Bidang Kurikulum, ini adalah Ibu Suherni MPD. Untuk Waka Hubinmas, ini saya sendiri, ya, Bapak Jailani SPD. Ini adalah pembantu kepala sekolah di SMKN 1 Japara. Berikutnya, selain dibantu oleh wakil kepala sekolah di SMKN 1 Japara, sesuai dengan kurikulum SMKPK, ada perubahan struktur kurikulum dan spektrum kurikulum, di mana di dalam struktur kurikulum ada perubahan program keahlian, di mana yang dulunya ada 6 program keahlian untuk di masa tahun pelajaran 2021-2022 dari kurikulum K13 menjadi kurikulum SMKPK. Perubahannya, kalau dulu terdiri dari 10 bidang keahlian, ya, maaf, dulu 9 bidang keahlian, sekarang menjadi 10 bidang keahlian. Dulu terdiri dari 49 program keahlian, sekarang berubah menjadi 50 bidang program keahlian secara nasional. Nah, kebetulan di SMKN 1 Japara secara struktur ada perubahan dari 6 program keahlian menjadi 5 program keahlian, di mana program keahliannya juga penamanya juga ada perubahan.
Perubahan yang pertama untuk jurusan program keahlian yang dulunya di kurikulum 413 itu ada teknik kendaraan ringan otomotif, ada ada bisnis sepeda motor ya. Teknik sepeda motor sekarang menjadi satu program keahlian, yaitu menjadi teknik otomotif. Ini teknik otomotif dipimpin oleh Bapak Budiman SPD. Untuk bisnis dan manajemen, untuk jurusan yang dulu kompetensi keahlian akuntansi dan kelembagaan atau AKL ya. Nah, ini dipimpin oleh Ibu Aam Amalia. Ya, ini tidak ada perubahan nama jurusannya. Ini yang ada di sini adalah bisnis dan manajemen, itu adalah bidang keahlian. Untuk kompetensi keahliannya masih tetap tidak ada perubahan. Jurusannya adalah AKL, akuntansi dan lembaga. Yang berikutnya ada jurusan multimedia. Ya, dulunya adalah multimedia, sekarang berubah menjadi desain komunikasi visual yang dipimpin oleh Bapak Sutomo SPD. Yang berikutnya adalah ada Pak Wahyu Isanuddin ya sebagai Kaprodi di yang dulunya adalah teknik otomasi industri, sekarang berubah menjadi teknik elektronika. Untuk BDP, bisnis daring dan pemasaran, sekarang berubah menjadi pemasaran yang dipimpin oleh Pak Heri Siswanto SPD. Nah, ini perubahan-perubahan kompetensi keahlian atau program keahlian yang lama berubah menjadi 5 bidang program keahlian, di mana ada yang dilebur menjadi satu, yaitu di bidang TBSM dan TKRO menjadi program keahlian teknik otomotif. Di dalam proses perubahan kurikulum juga akan merubah struktur kurikulumnya, di mana di dalam struktur kurikulum SMKPK terdiri dari muatan A, muatan B, dan muatan C. Nah, sehingga guru-guru juga berubah. Ada perubahan struktur ya, ada perubahan struktur, di mana struktur baru mata pelajarannya dibagi menjadi 3 bagian. Ada muatan A. Muatan A ini istilah dulu ada istilah normatif ya. Dan ada muatan B. Namun di muatan B ada perbedaan. Muatan B untuk saat ini adalah menjadi mata pelajaran kejuruan. Yang dulunya muatan B itu adalah mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran sejarah ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini sekarang berubah menjadi muatan kejuruan. Untuk muatan C yang dulunya khusus kejuruan, sekarang menjadi muatan satu kesatuan, suatu proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa di dalam proses pembelajarannya. Nah, baik, kami akan menyampaikan dari guru produktif. Ada guru produktif di muatan kelompok B di program keahlian teknik otomotif. Kami akan kenalkan satu persatu. Nanti yang siswa-siswinya yang belajar di teknik otomotif akan bertemu di dalam proses kegiatan belajarnya dengan yang pertama Ibu Pini ya, Ibu Pini. Terus ada Pak Jelani ya, saya sendiri. Ada ada Pak Yuda Priyatna ST. Ada Pak Guru Kahfi yang ini. Ada Pak Yoga Haryanto. Ada Pak
Pak Irmawan, ada Pak Endi Rohendi, ada Pak Budiman, ini kepala programnya yang baru nanti memimpin teknik otomotif, ada Pak Yayak Sukmaya, ada Pak Andi Rohandi, ada Pak Rian Kurniawan, ada Pak Rizky Agustian, ada Pak Yaya Saputra. Nah, ini nanti yang belajar di program kejuruan otomotif utamanya. Yang berikutnya ada guru mata pelajaran kelompok B yang dulunya ini ada di kelompok umum ya. Sekarang masuk ke kelompok B ya, atau guru program keahlian otomotif di kelompok B, atau masuk ke dalam guru kejuruan. Salah satunya adalah ada Ibu Ade Rahayu ya, mengajar di sebagai mata pelajaran matematika. Ada Pak Irfan M. Arifin ya, guru matematika juga. Ada Ibu Alimi, guru bahasa Inggris. Ada Ibu Restu Paujiah, guru bahasa Inggris. Ada Ibu Kusmiah, guru bahasa Inggris. Ada Ibu Neneng Sri Nurhayati, guru bahasa Inggris. Ada Pak Dalimin SPD, guru IPS dan IPA ya. Ada Ibu Suherni, itu guru IPA ya, IPS juga IPAS ya. Ada Ibu Deden Nur Muwahidah SPD sebagai guru matematika untuk di program keahlian teknik otomotif. Berikutnya nanti ada guru mata pelajaran di kelompok B atau kejuruan untuk program keahlian AKL ya, akuntansi dan kelembagaan. Nah, ini kaprognya nanti dipimpin oleh Ibu Aam Amalia. Ini Ibu Aam Amalia sebagai kepala program kompetensi keahlian atau program keahlian AKL. Ada Ibu Dera Yati Nurhayati, ada Pak Asep Nugrah Irawan, ada Ibu Marlina SPD, ada Ibu Pirga Darasandika SPD, ada Pak Kurnawan SPD, ada Pak Heri Siswanto ya, ada Pak Wawan Setiawan SPD, ada Pak Nono Nurmansyah SPD, ada Pak Diki Andriadi Wibawa SST, ada Pak Iwan Arnudin SE, ada Ibu Siswanti Wulandari SPD guru matematiknya, ada bahasa Inggrisnya Pak Cepi Nugraha SPD. Itu guru-guru muatan B atau kejuruan di jurusan AKL dan pemasaran ya, mohon maaf ini. Baik, untuk di program kejuruan ya kelompok B, program keahlian teknik elektronika ini dipimpin oleh kaprognya Bapak Wahyu Ihsanuddin ya. Guru mata pelajarannya di jurusan teknik elektronika ini ada Bapak Irfan Saktiansyah ST, ada Ibu Nurul Nisa Septiani SPD, ada Ibu Rukayah SPD. Ini guru produktif atau guru kejuruan kelompok B, program keahlian desain komunikasi visual. Dipimpin oleh kaprognya adalah Bapak Stomo SPD. Guru di produktifnya kelompok B-nya nanti dibantu oleh Pak Ahmad Nuryana Eskom MPD, oleh Bapak Haris Haidi SPD, Ibu Puput Dea Oktasari Eskom, Bapak Iim Suritno MPD SPD Bapak Haris Budiman di program keahlian desain komunikasi visual di kelompok B atau di kelompok kejuruan. Berikutnya ini adalah guru-guru mata pelajaran umum
SMK Negeri 1 Japara, di mana ini masuk di dalam kelompok A. Nah, di dalam kelompok A ada Bapak Asep Saifuddin MPDI sebagai guru PAI, ada Bapak Muslim SAG MPDI sebagai guru PAI, ada Ibu Laili Yuni Markati SAG guru PAI, ada Ibu Cindy Aditya P SPD guru PKN, ada Pera Deniawati SPD sebagai guru PKN, ada Pak Asep Riyadi SPD sebagai guru Bahasa Indonesia, ada Ibu Nani Irianiwati MSI sebagai guru Bahasa Indonesia, ada Ibu Tuti Rukmiati SPD guru Bahasa Indonesia, ada Ibu Arista Nisa Purwati MPD sebagai guru kimia, ada Ibu Siti Khadijah SS sebagai guru bahasa Jepang dan sejarah. Ini ada Pak Dani Fatur Rahman SPD sebagai guru PJOK, ada Pak Nana Suwarna SPD sebagai guru PJOK, ada Ibu Ucu Amalia SPD sebagai guru bahasa Jepang dan sejarah, ada guru BK Ibu Tika Nopiasari SPD, ada Ibu Sisdawati Wibera sebagai guru BK. Berikutnya ada Ibu Lili Alianti SPD guru bahasa Sunda, ada Bapak Ucu Susiawan sebagai guru seni budaya. Baik, tadi adalah yang sudah saya kenalkan kepada adik-adikku sekalian ya di rumah yang berbahagia. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah saya sampaikan bisa menyimak, melihat ya dengan jelas nanti guru-guru yang akan mendidik ya siswa-siswi kami ya yang tercinta di SMK 1 Japara yang di kelompok A dan di kelompok B atau mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Untuk mata pelajaran C nanti menjadi satu kesatuan dari kelompok A dan kelompok B dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ya, berbasis proyek di mana setiap proyek tersebut harus tuntas. Nah, itu nanti guru mata pelajarannya digabung. Nah, untuk berikutnya guru-guru ini selalu dibantu oleh bidang administrasinya oleh bidang tata usaha, di mana untuk tata usaha itu dipimpin oleh Bapak Yanto Nuprianto SPD sebagai Kasubag TU-nya. Ini ya. Yang kedua ada Bapak Bahrun Sapaat Bahrun AMD ya. Ini yang mendata atau kepegawaian seluruh guru yang ada di SMKN 1 Japara. Ada Ibu Nurmilah ya, Nurmiah ya. Ini juga staf TU di bidang sarana prasarana. Ada Bapak Agiana sebagai Dapodik ya, operator Dapodik. Ada Ibu Anah Nur Hasanah SPD sebagai staf untuk mengurusi surat masuk dan surat keluar. Ada Pak Andri Slamet Riyadi, ini yang mengurusi di bidang BOPD dan BOS ya, secara online ya. Ada Bapak Asikin ya, ini yang mengurusi kerumah tanggaan di dalam kebutuhan pegawai. Ada Nurul Amin ya, di sini sebagai bendahara komite. Ada Ibu Hani Sopiah ya, ini juga di bidang keuangan. Ada Pak Jupriyadi SPD, ini di bidang sarana prasarana. Ada Pak Jainal Abidin ya, di bidang IT-nya nih. Berikutnya
Ada Pak Kurnia Prasetyo. Ini ya, ini juga sebagai staf administrasi. Ada Pak Alan. Ini adalah staf administrasi juga. Ada Ibu Ika Rukayah. Ini di perpustakaan untuk menjaga perpustakaan atau buku-buku yang ada di SMK 1 Japara. Ada Pak Maslan, ini petugas untuk merawat lingkungan SMKN 1 Japara. Ada Pak Yaya Utarja juga sama, ini adalah yang merawat lingkungan ya SMKN 1 Japara. Ada Pak Haris Budiman ya. Ini staf ya IT juga. Ada Pak Juhedi. Nah, ini untuk keamanan di lingkup SMKN 1 Japara. Ada Ibu Pera Silvia SPD. Ini staf administrasi. Ada Pak Kurnawan. Ini sebagai laboran di jurusan AKL. Ada Pak Yaya Sukmaya juga sebagai laboran di teknik otomotif. Ya, ada Pak Yaya Saputra juga sama. Beliau ditugaskan sebagai laporan di teknik otomotif tetapi di bidang TBSM-nya. Ada Pak Sambas. Ini adalah penjaga malam atau security malam ya, pengamanan malam. Ada Pak Kosasi sama juga sebagai security. Ada Pak Muhammad Nawawi ya, ini sebagai laboran di teknik elektronika ya, yang dulunya adalah teknik otomasi industri. Ada Pak Iip Abdul Naib. Nah, itu adik-adikku sekalian adalah pegawai ya SMK 1 Japara, dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, guru mata pelajaran ya, guru mata pelajaran dari kelompok A umum, kelompok B kejuruan, dan nanti kelompok C adalah jadi satu kesatuan di dalam melaksanakan proyek ya. Yang berikutnya itu tadi semua staf administrasi yang nanti bisa mengurus adik-adik sekalian di dalam pengurusan administrasi, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibutuhkan. Nah, nanti akan berhubungan dengan staf-staf yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik sekalian untuk mengikuti acara daring ini. Mudah-mudahan dengan keterbatasan segala macam kekurangannya, baik di adik-adik sekalian ataupun dari sekolah gitu ya, dimana mungkin jaringan segala macam atau teknis lain yang bisa mengganggu terjadinya proses kegiatan MPLS daring ini, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan sampaikan salam saya kepada orang tua. Dan mudah-mudahan tadi yang sudah sampaikan jelas dimengerti dan menjadikan acuan nanti pada saat bisa luring atau kita bisa bertatap muka bersama. Karena waktu dibatasi ada jadwal, maka saya undur diri pamit kepada adik sekalian untuk mengakhiri acara jam ini atau waktu sekarang. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.